Perkenalkan, nama saya Vincentius Aditya Putra Halim, Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan membahas tentang kewarganegaraan digital. Sebelum itu, mari kita pilah terlebih dahulu tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan sebagaimana yang kita ketahui di kehidupan nyata, kita selalu berdasar terhadap negara yang kita anut. Namun dalam kewarganegaraan digital, pernahkah kita berpikir bagaimana dengan dunia digital? Bukankah batasan antar negara sudah tidak berlaku lagi dikarenakan kita bisa mengakses seluruh dunia? Dan bagaimana kita bersikap tentang kewarganegaraan digital? Sebagaimana kita ketahui, di dunia digital itu sendiri kita bisa dibilang dapat secara bebas berpendapat, berperilaku, dan juga bisa jadi kita menyimpang dari norma-norma yang kita biasa lakukan di kehidupan nyata kita. Maka dari itu kita perlu dengan sungguh memahami tentang konsep kewarganegaraan digital ini. Definisi dari kewarganegaraan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi informasi, atau dalam kata lain, kewarganegaraan digital membuat setiap warga digital atau pengguna perangkat digital untuk menggunakan teknologi tersebut dengan baik dan juga harus bertanggung jawab. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari kewarganegaraan digital. Itu ada beberapa fungsi, yakni menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab, membantu proses interaksi agar lebih kondusif, keamanan setiap pengguna digital, dan juga pemahaman setiap user atau pengguna dalam memahami penggunaan media digital. Selain itu, kita juga bisa ada peluang bisnis. Dan terakhir, akses informasi yang berkualitas. Saya ingin bahas yang pertama, yakni menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab. Dari kita ketahui sendiri, dunia digital ini adalah dunia yang tidak bisa kita sentuh. Namun, peran dari dunia digital ini sangat berpengaruh terhadap dunia nyata yang kita tinggali saat ini. Bahwa kita ketahui sendiri, semua user atau pengguna di dunia digital dapat berkomentar, memposting, dan melakukan semua kegiatan digital. Dan tanpa sadar juga mungkin bisa memberi komentar yang seenak-enaknya, tanpa berpikir apa efek dari komentar yang diketiknya saat itu. Nah, disinilah sebenarnya fungsi dari kewarganegaraan digital, sehingga bisa mengatur user dan dapat bertanggung jawab terhadap semua jejak digitalnya. Dan juga kita ketahui bahwa jejak digital yang sudah pernah kita posting, komen, ataupun upload di dalam dunia digital itu tidak pernah dihapus. Dan juga jejaknya itu sangat mudah dilacak, sehingga jika kita melanggar sesuatu itu akan sangat mudah dijadikan barang bukti. Lalu dari bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan di dunia digital, maka kita dapat menghindari dari melakukan kegiatan cyberbullying, atau dalam bahasa Indonesia pembulian di dunia maya, ataupun cyber harassment, atau dalam bahasa Indonesianya segala jenis pelecehan di dunia maya. Itu bisa pelecehan seksual, sara, atau apapun. Ditambah lagi dengan adanya undang-undang ITE yang mengatur kita untuk berselancar di dunia digital, sehingga semua kasus jika ada itu bisa dilaporkan dan diproses secara hukum, mau itu masalah sara hingga pornografi. Selain itu, kewarganegaraan digital akan membantu kita berpikir apakah semua berita yang diposting di dunia digital itu benar adanya, ataupun itu termasuk artikel hoax. Sehingga jika kita ingin membagikan apa yang kita baca tersebut, kita dapat memilah-milah apakah postingan tersebut benar adanya sesuai fakta ataupun hanya dibuat-buat untuk memancing suatu konflik atau keributan. Lalu masih berkaitan dengan yang pertama tadi, kedua yakni membantu proses interaksi, yang mana masih bersangkutan tersebut di dunia digital ini dimanapun akan lebih nyaman, aman, dan kondusif karena adanya kewarganegaraan digital.
karena kita sendiri tahu bahwa dunia digital tidak memiliki batasan wilayah, negara, pengguna, dan masih banyak lain yang tidak terbatas, yang mana ini dapat memicu atau sangat riskan untuk kita terjadinya konflik atau masalah yang bisa kita timbulkan dari dunia digital tersendiri. Maka dari itu kewarganegaraan digital ini perlu kita pahami dengan baik dan benar, sehingga kita dapat memilah apakah yang kita lakukan ini dapat berdampak buruk ke depannya atau tidak. Lalu yang ketiga, kita bisa menciptakan keamanan digital dan juga dapat menghindari segala masalah yang ada di dunia digital, karena kita sudah paham terhadap kewarganegaraan digital ini. Karena kewarganegaraan digital sendiri sudah memberi hak, kewajiban, hukum, serta keamanan bagi semua pengguna atau user. Jika kita semua sudah mengerti bagaimana pentingnya kewarganegaraan digital, maka kita semua dapat menghindari terjadinya pencurian data, nomor kartu bank, PIN ATM, dan semua hal penting yang kita simpan di dalam dunia digital tersendiri. Karena kita sudah paham bahwa semua tindakan tersebut sama halnya dengan perilaku kriminal di dunia nyata, dan sama merugikannya terhadap korban yang orang tersebut curi. Lalu yang terakhir, kita semua dapat mengakses informasi yang berkualitas dengan adanya kewarganegaraan digital. Karena informasi yang dibagikan di dunia digital tersebut sudah disaring terlebih dahulu dengan kewarganegaraan digital yang kita sendiri-sendiri sudah saling pahami. Sehingga perilaku orang yang suka menyebar berita palsu di internet itu dapat berkurang dan hoax-hoax dapat dihindari. Jadi, jika dilihat dari kesimpulannya yang kita dapat dengan keadaan di Indonesia sekarang ini, bisa kita lihat bahwa sekarang ini sebenarnya masih banyak orang yang kurang paham dalam kewarganegaraan digital. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak berita-berita hoax, berita-berita provokasi, atau berita-berita yang tidak baik yang beredar di dalam dunia digital. Sehingga ini bisa memicu cybercrime dan semua tindakan kejahatan digital lainnya. Maka dari itu kita sebenarnya sebagai manusia yang cerdas dan bermanusiawi ini, kita sebenarnya harus dengan sungguh-sungguh dan paham terhadap bagaimana kewarganegaraan digital ini sangat penting dalam kita melakukan kegiatan digital dimanapun. Sekian, terima kasih.